Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, yang sudah like, komen dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan masuk surga. Sebelum menyimak kisahnya, saya sarankan untuk menuliskan komentar dengan menuliskan sholawat sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi kita. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah dengan penuh penghormatan kepadanya. Selamat menonton. Pagi itu cerah di kota Samuel, dan ia mulai rekaman YouTube-nya dengan penuh antusiasme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah like dan subscribe. Semoga Allah selalu melindungi kita semua, ucapnya dengan semangat yang tampak tulus. Dia menutup pendahulunya dengan doa singkat, berharap semua yang menonton merasa terlindungi dan terlindungi. Meskipun nada dan kata-katanya tampak hangat dan menyentuh, hanya Samuel yang mengetahui kebenaran di balik kata-katanya tersebut. Di dalam hati, ia merencanakan skenario yang jauh dari keikhlasan dan kesucian yang ia proyeksikan di layar. Dalam video yang sama, Samuel memperkenalkan dirinya dengan nama samaran Salman Ridwan. Dengan rasa penasaran yang ia paksakan, ia bertemu dengan seorang kenalan Muslim, sambil memegang erat secangkir kopi hangat di kedai terdekat. Saya ingin belajar lebih banyak tentang kepercayaan ini. Bolehkah saya mendengarkan ceramah? Tanyanya dengan mata yang berbinar-binar. Suara hatinya berbisik, menggoda dengan rencana licik yang telah ia susun rapi. Dia menunggu reaksi kenalannya, berharap mendapat akses ke informasi dan kegiatan yang bisa ia gunakan untuk agenda tersembunyinya. Setelah perbincangan hangat dan penuh semangat tentang keindahan dan kedalaman ajaran Islam, Samuel pamit dengan senyum lebar. Dia berjalan kembali ke rumahnya sambil menenangkan kepuasan atas informasi yang baru saja ia kumpulkan. Sesampainya di rumah, ia segera menutup pintu dan mengeluarkan tawa kecil. Sebentar lagi saya akan masuk dan mencari celah untuk membuktikan ajaran mereka yang lemah, katanya kepada seorang kolega melalui telepon. Keduanya tertawa, merasa puas dengan rencana yang tampaknya mulai berjalan lancar. Mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar, meskipun pada kenyataannya, mereka hanya didorong oleh prasangka dan ketidaktahuan. Sore itu dihabiskan dengan apa yang Samuel sebut, penelitian tentang Islam. Ia membuka beberapa buku yang ia pinjam secara sembunyi-sembunyi dan menyalakan laptop untuk menonton ceramah-ceramah online. Dengan pena di tangan, ia mencatat setiap poin yang menurutnya bisa dijadikan senjata dalam debat mendatang. Dengan setiap catatan yang dibuat, ia berbisik, "Ini harus saya gunakan dengan tepat agar terlihat alami." Samuel merasa seperti seorang strategi yang tengah menyusun rencana pertempuran, padahal yang ia rencanakan adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan banyak orang. Hari berikutnya tiba dengan cepat, dan Samuel, dengan identitas barunya, mendekati masjid yang telah ia incar. Ia telah mempersiapkan segala dokumen palsu dengan cermat. Semuanya dibuat sedemikian rupa untuk menutupi cuplikannya. Saat ia memasuki masjid, ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk memulai aktingnya. "Perkenalkan, saya Salman Ridwan. Saya ingin belajar dasar-dasar Islam," ujarnya kepada pengurus masjid dengan nada yang penuh hormat dan kesopanan. Pengurus masjid, dengan senyuman hangat dan tulus, menyambutnya dan memperkenalkan kepada beberapa jemaah yang lain. Samuel merasa lega karena merasa langkah pertamanya berjalan lancar, tetapi dalam hati kecilnya, ia tetap waspada dan siap untuk melanjutkan permainan dua mukanya. Pengurus masjid yang ramah mengajak Samuel, yang kini dikenal sebagai Salman Ridwan, untuk bergabung dalam sholat berjamaah. Meski ia masih kaku dalam gerakan salat, pengurus masjid dengan sabar mengarahkannya, mengajarkan doa dan zikir dengan lembut. "Tenang saja, kita pelajari pelan-pelan," kata pengurus masjid dengan nada menggembirakan. Samuel, yang berusaha keras untuk tampak ikhlas, mengikuti setiap gerakan dan membaca dengan perhatian, meskipun jiwa jauh dari apa yang dilakukannya. Bagi Samuel, ini semua adalah bagian dari rencana besar yang ia susun untuk mengungkap apa yang ia anggap sebagai kelemahan Islam. Selama diskusi tentang rukun Islam dengan beberapa ustaz, Samuel dengan cerdik menyembunyikan kekagumannya yang pura-pura. "Menarik sekali. Saya berharap bisa mendalami ini lebih lanjut," ucapnya dengan antusias. Setiap informasi yang ia terima, ia catat sebagai bagian dari penelitiannya. Di dalam hatinya, Samuel tidak mencari pencerahan atau kebenaran spiritual,
melainkan amunisi untuk serangan ideologi yang ia rencanakan. Namun, para ustaz dan jamaah lainnya menerima kehadirannya dengan tangan terbuka, berbagi pengetahuan dan kepercayaan mereka tanpa curiga. Malam itu, di kesendirian kantornya, Samuel duduk merenung, menatap catatan-catatan yang telah ia kumpulkan sepanjang hari. Dia mengulang-ulang materi, mencari celah dan kontradiksi, berbisik kepada dirinya sendiri, segera semua ini akan terungkap. Dengan lampu meja menyala redup, ia menyusun pertanyaan strateginya, pertanyaan yang dirancang untuk menarik dan mempermalukan. Samuel merasa dirinya sebagai pahlawan yang akan mengungkap cuplikan besar. Namun, pada kenyataannya, ia hanyalah seorang pria yang tersesat dalam prasangka dan kesombongannya sendiri. Bulan-bulan berlalu dengan cepat, dan citra Samuel sebagai mualaf yang rajin dan konservasi semakin kokoh di komunitas masjid. Keikhlasannya, meski palsu, memenangkan hati banyak jemaah yang memikirkan contoh konversi yang sukses. Seorang tokoh masyarakat yang terhormat bahkan mengundangnya untuk ikut serta dalam rombongan umrah mendatang, melihatnya sebagai kesempatan untuk memperdalam keimanannya. "Ya Allah, semoga ini menambah keimanan saya," ucap Samuel dengan air mata palsu, merasa terharu dengan kepercayaan dan kehormatan yang diberikan kepadanya. Ketika rombongan tiba di Mekah, Samuel tidak bisa menahan kekagumannya saat pertama kali melihat Ka'bah. "Subhanallah, betapa agungnya," ucapnya dengan suara yang penuh keheranan saat ia dan rombongan melangkah menuju Masjid Suci. Setiap detik di tanah suci itu seharusnya menjadi saat mendekatkan diri kepada kebenaran spiritual. Namun bagi Samuel, itu hanya memperkuat niatnya untuk melaksanakan rencana jahatnya. Hatinya dipenuhi dengan rencana licik sementara ia berpura-pura tenggelam dalam kehusyukan dan keagungan suasana. Saat rombongan mendekati Hajar Aswad, sebuah momen yang dianggap sangat suci dan penting dalam praktik umrah, Samuel berjalan dengan langkah yang diukur. Seorang jemaah yang berjalan di sampingnya, seorang lelaki tua dengan wajah yang bersinar ketakwaan, menjelaskan pentingnya mencium batu itu sebagai bagian dari sunnah Nabi. "Batu ini dicium oleh Rasulullah, maka kita meneladaninya," kata jemaah itu dengan suara yang penuh hormat. Samuel mengangguk, seolah-olah dia sepenuhnya menyetujui dan menghargai nilai spiritual dari tindakan tersebut. Namun di dalam hati, ia sudah menyiapkan catatan-catatan penghinaan yang hendak ia selipkan di sela-sela penutup Hajar Aswad. Ia merasa ini adalah puncak dari rencana besarnya, sebuah aksi yang menurut pemikirannya salah, akan membuktikan kelemahan iman yang menghadangnya. Dengan setiap langkah mendekati Hajar Aswad, detak jantungnya semakin cepat, bukan karena takut atau hormat, tapi karena adrenalin yang memicu kesempatan untuk mengeksekusi rencana yang telah lama direncanakannya. Namun, tepat saat ia hendak meletakkan catatan itu, tiba-tiba dia merasakan panas yang tidak mengganggu menyengat kulitnya. "Astagfirullah, apa yang terjadi ini?" serunya dalam hati. Kejutannya begitu intens hingga ia hampir terjatuh. Kaki-kakinya goyah di bawah berat rasa sakit yang tak bisa dijelaskan. Wajahnya memucat, keringat dingin membasahi dahi yang sebelumnya ditutupi oleh penampilan tenang. Seketika, rasa sakit itu membanjiri kesadaran Samuel, menariknya jauh dari pikiran-pikiran jahatnya. Dia memandang ke sekeliling, berharap tidak ada yang memperhatikan perubahan drastis dalam apa yang terjadi. Namun, beberapa jamaah di sekitarnya mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka berhenti, beberapa mengucapkan doa cepat, "Ya Allah bantulah dia," sambil melihat dengan kekhawatiran yang tulus pada pria yang mereka anggap sebagai saudara baru dalam iman. Kondisi Samuel yang semakin memburuk dengan cepat menarik perhatian lebih banyak orang. Seorang petugas medis yang kebetulan berada di dekat situ segera mendekat, tas P3K di tangan. "Bisa saya bantu, saudaraku?" tanya petugas itu, sambil cepat menilai kondisi yang tampak seperti luka bakar di wajah Samuel. Kamera-kamera di sekitar mereka mulai berputar, merekam kejadian-kejadian yang tidak biasa, sementara Samuel berusaha menyembunyikan rasa sakit yang terus meningkat. "Tolong, ada yang salah denganku, ini tidak biasa," katanya dengan suara serak, mencoba menahan rasa sakit yang membara. Petugas itu dengan cepat memberikan perawatan pertama, mengoleskan gel dingin pada area yang terlihat meradang, tetapi mereka semua bingung, tidak ada sumber panas yang jelas yang bisa menyebabkan luka seperti itu. Sementara itu, kerumunan mulai berkumpul, membisikkan doa dan ayat-ayat suci dalam kebingungan dan kekhawatiran. "Ya Allah, semoga tidak terjadi hal buruk," bisik salah seorang jemaah, sambil memandang pria yang mereka kenal sebagai mualaf berevolusi itu dengan campuran ketakutan dan belas kasih. Orang-orang di sekitar Samuel mulai menolong,
membawa dia perlahan menjauh dari keramaian untuk memberikan ruang agar dia bisa bernapas dan mendapatkan lebih banyak bantuan. Dalam keadaan setengah sadar, Samuel masih bisa mendengar bisikan doa dan kata-kata penguatan dari mereka yang berusaha membantu. Namun, di dalam hatinya, ada pertarungan antara kelegaan dari rasa sakit yang luar biasa dan rasa takut yang mendalam atas konsekuensi dari tindakannya. Di rumah sakit, dokter dan perawat bekerja keras untuk memahami penyebab luka aneh yang tidak termasuk sumber panas eksternal. Mereka mengelilingi tempat tidur Samuel, yang kini terbaring lemah. Seluruh wajahnya terbungkus perban yang telah diresapi dengan salep penyejuk. Meskipun demam tinggi dan gejala yang mirip dengan luka bakar parah, tes awal tidak menunjukkan penyebab yang jelas. "Kita perlu melakukan lebih banyak pemeriksaan," ucap dokter kepala dengan nada serius. "Kami belum pernah melihat kasus seperti ini sebelumnya." Di samping tempat tidur Samuel, seorang perawat membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dengan harapan bahwa kata-kata tersebut dapat memberikan kenyamanan dan mungkin mukjizat penyembuhan. Samuel, meski dalam kesakitan dan kebingungan, mendengarkan suara lembut itu, memikirkan bagaimana tindakannya yang seharusnya membuktikan kelemahan sebuah agama, sekarang justru menghubungkannya dengan kenyataan kekuatan yang tidak dia pahami. Ustaz dari rombongan mengunjungi Samuel di ruangan isolasi rumah sakit. Ruangan itu penuh dengan bunyi bip mesin dan deru alat pernapasan yang menandai kondisi beratnya Samuel. Dengan langkah lembut, Ustaz mendekati tempat tidur, meraih tangan Samuel yang dingin, dan mengucapkan kata-kata dengan nada belas penuh kasih. "Bersabarlah. Ingatlah Allah selalu ada untuk kita." Suaranya rendah dan menghibur, berusaha menembus kesadaran Samuel yang mungkin masih terjaga. Di luar jendela, langit mulai menggelap, menandakan akhir dari hari yang sulit. Ustaz berdoa dalam hati, memohon kesembuhan untuk Samuel, meskipun dia tahu keajaiban itulah yang kini hanya bisa menyelamatkan lelaki tersebut. Setiap kata yang diucapkan Ustaz bukan sekadar ritual keagamaan. Itu adalah upaya tulus untuk menghubungkan hati yang menderita dengan kekuatan yang lebih besar yang mungkin bisa memberi ketenangan dan pemulihan. Suasana di rumah sakit semakin mencekam seiring kondisi Samuel yang memburuk. Malam itu, lorong rumah sakit dipenuhi dengan rintihan kesakitannya yang terdengar hingga ke lorong utama, menimbulkan kekhawatiran dan rasa ngeri di kalangan pengunjung dan staf. Perawat yang bertugas malam itu, seorang wanita parubaya dengan pengalaman bertahun-tahun, berjalan dekat kamar Samuel, mendengar suara yang penuh penderitaan. Dia menghentikan langkahnya sejenak, menutup matanya dan berbisik, "Semoga Tuhan menolongnya." Sebuah doa yang diucapkannya tidak hanya sebagai bagian dari yang diturunkan, tetapi sebagai ekspresi harapan dan kekuatan. Rintihan itu tidak hanya menggambarkan sakit fisik, tetapi juga beban psikologis yang kini jelas hadir di wajah Samuel setiap kali sedikit kesadaran yang menghampirinya. Di ruang keamanan rumah sakit, petugas sedang meninjau rekaman CCTV yang diambil di dekat Hajar Aswad selama umrah. Mereka mencatat setiap gerak Samuel dengan detail, mencoba memahami setiap tindakan yang dia ambil. Salah satu petugas keamanan, seorang pria setengah baya dengan pengalaman militer, melihat sesuatu yang mencurigakan dan memanggil rekannya. Mereka melihat Samuel menegaskan sesuatu ke celah di dekat Hajar Aswad, gerakan yang tampak terencana dan jelas tidak biasa. "Kita perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana," kata petugas tersebut, ketika dia memutuskan untuk mengirimkan informasi ini kepada tim medis dan pengurus rombongan. Informasi dari CCTV ini menjadi kunci yang bisa menjelaskan perilaku aneh yang dialami Samuel setelah aksi tersebut. Setiap upaya yang mereka lakukan, mulai dari terapi intensif hingga penggunaan obat-obat terkuat, tidak membawa perubahan positif pada kondisinya. Dalam ruang kontrol, dokter kepala mengumpulkan, mencoba strategi baru. "Kami sudah melakukan yang terbaik. Sekarang hanya keajaiban yang bisa menolongnya," ujarnya, suaranya penuh dengan rasa lelah dan kecewa. Ia mengelus dahi, mencari jawaban yang tampaknya semakin sulit ditemukan. Tim medis itu berdiri di sekitar. Setiap wajah menunjukkan campuran keputusasaan dan harapan, mengingat mereka semua komitmen dalam tugas untuk melindungi dan menyembuhkan, meskipun sekarang mereka menghadapi sesuatu yang melampaui pemahaman medis mereka. Di pagi hari yang dingin, saat salah satu anggota rombongan melewati kamar Samuel untuk memberikan dukungan, ia menemukan sebuah surat terletak di meja kecil di samping tempat tidur. Dengan tangan gemetar, ia membaca isi surat tersebut, yang mengungkapkan niat dan tindakan Samuel dengan detail yang mengerikan. "Allah punya cara membalas," bisik Ustaz yang memimpin rombongan, ketika informasi dalam surat itu dibagikan. Kata-katanya bukan hanya refleksi dari kekecewaan dan penghinaan yang mereka rasakan,
tetapi juga sebuah pengakuan bahwa keadilan, dalam bentuk apapun, berasal dari kekuatan yang lebih tinggi. Seluruh rombongan umrah tercengang, tidak percaya bahwa orang yang mereka anggap sebagai saudara telah menggunakan kepercayaan mereka untuk tujuan yang sangat jahat. Kejadian ini meninggalkan dampak yang dalam pada setiap anggota rombongan, mengingatkan mereka tentang kerapuhan kepercayaan dan kebutuhan untuk waspada bahkan dalam komunitas yang paling sakral sekalipun. Setelah kebenaran terungkap, suasana di dalam rombongan umrah menjadi suram. Ustaz memimpin doa bersama, mencari kedamaian dan memohon perlindungan. Mereka berdoa tidak hanya untuk Samuel, tetapi juga untuk keselamatan semua anggota rombongan yang telah terpengaruh oleh perbuatan tercelanya. Mari kita berdoa agar diberi kekuatan menghadapi ujian ini dan mendapat hikmah dari setiap kejadian, kata Ustaz, suaranya menggema di ruangan yang dipenuhi jemaah dengan mata berkaca-kaca. Dalam kesunyian yang penuh doa itu, setiap orang menyelami ke dalam refleksi pribadi, mempertanyakan dan memperkuat iman mereka di tengah cobaan. Di rumah sakit, Samuel terus berjuang dengan kondisinya yang memburuk. Dokter-dokter berusaha keras untuk stabilkan kondisi fisiknya, tetapi mereka juga menyadari bahwa luka Samuel tidak hanya fisik tetapi juga spiritual. Seorang psikolog diundang untuk bergabung dengan tim medis, memberikan pendekatan holistik dalam penanganannya. Kita perlu mendekati ini dari berbagai sudut, tidak hanya medis tetapi juga psikologis, ujar psikolog itu, menggarisbawahi pentingnya mengatasi trauma dan konflik internal yang Samuel alami. Dengan kondisi Samuel yang kian kritis, berita tentang aksinya menyebar keluar rombongan umrah. Komunitas muslim lokal dan internasional bereaksi dengan berbagai cara, beberapa mengecam keras tindakannya, sementara yang lain mengirimkan pesan dukungan dan doa untuk pemulihan semua yang terdampak. Media sosial dipenuhi dengan diskusi tentang insiden tersebut, memicu dialog tentang pentingnya toleransi dan pengertian lintas agama. Sementara itu, di rumah sakit, Samuel mendapat kunjungan dari seorang imam setempat. Imam itu duduk di samping tempat tidurnya, membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan harapan membawa ketenangan kepada jiwa yang gelisah. Kesembuhan sejati datang dari pengakuan dan penyesalan, bisik imam itu kepada Samuel, yang terbaring lemah, nyaris tidak responsif tapi tampak mendengarkan. Pesan itu dimaksudkan untuk menenangkan dan mungkin membangkitkan suatu keinsafan dalam diri Samuel tentang perbuatannya. Hari-hari berlalu, dan meski situasi tampaknya suram, ada tanda-tanda kecil dari kemajuan dalam pemulihan Samuel. Dalam momen-momen tenang di antara rasa sakit dan kesadaran, ia mulai meresapi kedalaman dari kesalahan yang telah ia perbuat. Samuel, meski masih jauh dari sembuh, mulai menunjukkan tanda-tanda keinginan untuk berbicara dan meminta maaf kepada mereka yang telah ia sakiti. Setiap hari menjadi kesempatan bagi Samuel untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatannya dan, dengan bantuan para pembimbing spiritual, mencari jalan menuju penebusan.